Kabar mengejutkan datang dari Turki. Pendakwa sekaligus penulis bernama Adnan Oktar yang lebih dikenal dengan nama Harun Yahya divonis penjara oleh pengadilan Istanbul pada Senin 11 Januari 2021 lalu. Yang lebih mengejutkannya lagi, Harun Yahya divonis penjara selama 1075 tahun karena tercatat melakukan sederet tindakan kriminal yang sulit dimaafkan. Betapa tidak, Adnan diketahui telah melakukan penyerangan seksual, pelecehan, penipuan, hingga percobaan spionase politik dan militer di Turki. Dirinya telah ditangkap polisi sejak tahun 2018 lalu. Hakkınızdaki suçlamalar çok ağır. Neler söyleyeceksiniz? Suçlamalar hakkında ne söyleyeceksiniz? Çok ağır suçlamalar var hakkınızda. Yalan hepsi. Kaçtınız mı peki? Polis operasyonu yaptığında kaçtınız mı? Kaçarken yakalandığını söyleniyor. Tamam arkadaşlar, tamam. Adnan ditangkap polisi setelah melakukan penggerebekan di 120 lokasi. Salah satunya adalah rumah sang penulis sendiri di ibu kota Istanbul. Selain menangkap pentolan kelompok menyimpangnya, polisi juga membekuk 235 orang pengikutnya yang 106 orang diantaranya adalah perempuan. Selain dikenal sebagai pendakwah dan penulis buku, Adnan Oktar diketahui memimpin sebuah kelompok bernama Kittens. Kittens berisi kumpulan perempuan-perempuan cantik dan seksi yang menemaninya setiap kali tampil berdakwah. Kedok dari kelompok menyimpang ini pun dibongkar sendiri oleh anggota Kittens bernama Şelan Özgül. Perempuan yang sudah tidak lagi menjadi anak asuh Adnan melaporkan bahwa kelompok itu syarat dengan skandal, penyiksaan, dan ruda paksa terhadap perempuan di rentang usia 7 hingga 17 tahun. Özgül sendiri bergabung dengan Kittens pada 2006 dan kemudian melarikan diri pada tahun 2017. Tidak hanya Adnan, polisi juga menangkap salah satu perempuan pentolan Kittens bernama Didem Urer. Di akun Twitternya, Didem sering mengunggah momen kebersamaan para Kittens dan Adnan Oktar. Walaupun diklaim sebagai seorang ilmuwan berkedok agama, nyatanya sejak belasan tahun lalu Adnan Oktar sudah menjadi sosok paling kontroversi di Turki. Tahun 1999, dirinya pernah pula berurusan dengan pihak kepolisian karena melakukan intimidasi. Ia juga pernah dicap sebagai seorang pemikir yang berbahaya. Ia menentang keras teori evolusi Darwin dan menentang sistem presidensial di negaranya sendiri. Gaya hidup sang ilmuwan pun disorot karena gayanya yang flamboyan. Ia tinggal di sebuah villa mewah ditemani oleh para Kittens yang bertugas membantunya menulis buku, promosi di media sosial hingga merekrut anggota baru. Perempuan yang tergabung dalam Kittens yang selalu tampil dengan busana minim dan make up tebal selalu dicurigai sebagai budak dalam kelompoknya yang menyimpang. Ya, sebagai pembuka ini memang menjadi viral sekali karena Harun Yahya divonis pada tanggal 11 Januari dengan masa tahanan atau juga hukuman yang harus dijalankan 1075 tahun dan memang beliau ini sudah diamankan dari tahun 2018. Dari tahun 2018 dan dia harus menghadapi kurang lebih sekitar 15 dakwaan di antaranya dari mulai pelecehan seksual, kemudian juga pemerasan, penipuan sampai spionase, politik dan juga militer ya. Dan memang kalau kita melihat sosoknya ini menjadi viral sekali di sosial media ketika dia pernah mengakui dia pernah berpacaran dengan 1000 perempuan dalam satu waktu. Ya, karena itu juga beliau tidak merasa bersalah karena merasanya memiliki kekasih yang memang banyak sekali gitu dimanapun. Dan ini proses hukum yang sudah ditetapkan dan sekarang ini hukuman sudah harus dijalankan. Ya, dijalankan 1075 tahun pemirsa ya. Baik, menyapa Anda di sore hari ini, namun sebelumnya izinkan kami untuk melepas masker. Dan ini hanya sementara selama acara ini berlangsung dan kami tetap memastikan selalu menjaga jarak di antara kami berdua ya. Iya, betul sekali dan
hari ini kita juga akan memberikan informasi-informasi untuk Anda tentunya selama 1 jam ke depan di Insert Today bersama saya Nathan. Dan juga saya Rian Ibram. Oke, berikutnya kita punya beberapa informasi selebriti yang sudah kita rangkum menjadi satu dan juga ada informasi terpenting dari negara kita tercinta di mana hari ini menjadi hari yang sangat bersejarah sekali di tanggal 13 Januari ini. Tadi pagi tepatnya pada pukul 10 pagi Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo resmi disuntik vaksin COVID-19 secara perdana dan juga menjadi orang pertama di Indonesia yang mendapatkan vaksin COVID-19. Ya, memang ada banyak sekali yang ikut dalam penyuntikan vaksin perdana ini. Salah satunya juga seperti kita ketahui adalah Raffi Ahmad dan kita juga akan memberikan informasi selengkapnya untuk Anda. Tapi saat lagi tetap bersama kami di Insert Today.